Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya para pejuang PTN 2022. Balik lagi di channel Sugeng Sungkono. Bagi teman-teman yang baru gabung di channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terupdate dari channel ini. Oke, sesuai dengan judul ya, di video kali ini kita akan bahas 10 jurusan yang sepi peminat tetapi prospek kerjanya itu menjanjikan. Kita tahu bahwa untuk memilih jurusan itu tidak mudah teman-teman semua ya. Bagi sebagian orang memilih jurusan itu sangat sulit, apalagi jurusan yang sesuai dengan kita, sesuai dengan passion kita, dan sesuai dengan cita-cita kita. Salah satu cara memilih jurusan yang kita mau adalah dengan meriset jurusan apa aja yang ada di universitas. Nah, saya akan berikan 10 jurusan yang sepi peminat sekaligus prospek kerjanya itu menjanjikan kepada teman-teman semua. So, bagi teman-teman yang penasaran 10 jurusan itu apa, yuk kita simak full videonya. Yang pertama adalah jurusan kearsipan. Jurusan yang peminatnya masih tergolong sedikit ini mempelajari ilmu kearsipan dokumen di kantor-kantor dan di daerah. Meski jarang peminatnya, tapi kalau ada pembukaan CPNS, calon pegawai negeri sipil, lulusan jurusan ini selalu dibutuhkan dan pasti pendaftarnya masih jarang. Jadi, kemungkinan diterimanya lebih besar dibanding dengan formasi lain. Jurusan yang kedua adalah astronomi. Jurusan yang jarang diminati tapi dibutuhkan ini terkesan complicated. Ilmu astronomi merupakan ilmu eksak tertua yang banyak mendapatkan perhatian manusia sepanjang zaman. Jika kalian di jurusan ini ya kuliahnya, kalian akan mempelajari benda-benda langit seperti bumi, bulan, matahari, bintang, dan seluruh alam semesta. Jurusan ini juga mempelajari ilmu fisika dan matematika loh. Setelah lulus, kamu bisa bekerja di lembaga-lembaga penelitian seperti nanti akan jadi staf ahli ya, di LAPAN, LIPI, BMKG, dan lembaga penelitian lainnya. Yang ketiga adalah seni peran. Buat kalian yang suka berakting, tidak ada salahnya untuk mengembangkan bakat kamu dengan mengambil jurusan seni peran atau teater. Kamu juga bisa belajar hal apapun yang berkaitan dengan seni peran, seperti riasan wajah, penulisan naskah, dan mendirect para pemain. Setelah lulus dari jurusan seni peran, banyak sekali karir di dunia hiburan yang cukup menjanjikan, seperti menjadi pemain teater, pemain film, pemain sinetron, penulis drama atau naskah, dan lain-lain. Selanjutnya yang keempat adalah jurusan fisioterapi. Fisioterapi merupakan profesi di bidang kesehatan. Menempuh pendidikan resmi selama 3 tahun untuk diploma fisioterapi dan 4 tahun atau lebih untuk gelar sarjana sains terapan fisioterapi. Seseorang yang lulus dari akademi atau fakultas fisioterapi akan menyandang gelar profesi fisioterapis dan mempunyai kewenangan untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan di bidang fisioterapi. Peluang kerja dalam bidang ini juga cukup besar loh. Dan kamu juga bisa buka praktek sendiri ataupun bekerja di rumah sakit dan klinik di kotamu. Selanjutnya jurusan pengelasan. Wow, mungkin ini tidak familiar ya di teman-teman semua. Tapi jurusan ini mempelajari satu bidang kerja saja, yaitu bagaimana cara untuk mengelas yang baik dan teori tentang apa-apa saja bahan untuk proses pengelasan, kayak gitu ya. Jurusan ini memiliki prospek yang lumayan menjanjikan loh, karena tidak sedikit industri yang menyiagakan para pekerja di bidang engineer untuk menjaga kecakapan mesin-mesin yang ada di perusahaan. Salah satu yang dibutuhkan adalah teknik kelas. Selanjutnya yang keenam, jurusan sastra Nusantara. Entah mengapa jurusan sastra bahasa Nusantara jarang diminati oleh calon mahasiswa baru.
Bahkan lebih banyak memilih jurusan bahasa asing. Padahal lulusan jurusan ini bisa bekerja di institusi pendidikan, pusat pengembangan dan penelitian, serta media massa. Yang ketujuh adalah jurusan teknik perkapalan. Yaps, memang teknik perkapalan masih belum terlalu dikenal, tapi prospek kerjanya luar biasa loh. Perusahaan-perusahaan minyak bumi akan sangat butuh jasa kamu untuk membangun oil rig di lepas pantai. Selain itu, bisa juga kerja di galangan kapal dan sebagai tukang desain kapal di PT PAL. Karena peminatnya belum banyak, maka otomatis peluang kerja lebih besar karena minim pesaing. Selama masih ada perusahaan minyak, maka nggak akan mungkin deh kalian menganggur. Yang kedelapan adalah jurusan perpipaan. Mungkin kamu jarang dengar tentang jurusan yang satu ini. Jurusan ini mempelajari bidang rekayasa perpipaan, serta aplikasinya di bidang maritim dan industri. Kalau kamu perhatikan, hampir seluruh industri atau pabrik-pabrik pasti ada pipanya kan? Maka dari itu, jurusan ini cukup penting mulai dari pengeboran sampai pabrik. Di nomor 9 ada jurusan manajemen transportasi. Jurusan manajemen transportasi, kamu bakal belajar manajemen lalu lintas kendaraan, baik itu darat, laut, maupun udara, serta barang-barang niaga. Prospek kerjanya sangat terbuka lebar banget loh. Kamu bisa kerja di Dishub alias Departemen Perhubungan. Kamu bisa juga di darat di DLLAJ, Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ya. Bisa juga kalau di udara di Angkasa Pura atau Gapura Angkasa. Kalau di laut bisa juga tuh di pelabuhan sebagai pengawas lalu lintas pelabuhan. Yang terakhir ada jurusan radiologi. Jurusan radiologi salah satu cabang dari ilmu kesehatan. Jurusan ini belajar ilmu radiologi yang meliputi radiodiagnostik, radioterapi, kedokteran nuklir, USG, dan MRI. Kamu bisa membaca hasil rongsen yang enggak hanya orang-orang tertentu yang bisa baca. Setelah lulus, kamu bisa bekerja di rumah sakit.